Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian pasti sudah mendengar tentang PJBL atau Project Based Learning, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Dalam kurikulum Merdeka, kamu akan banyak mengalami pembelajaran ini loh. Yuk simak penjelasannya. Mungkin kamu sudah pernah mendapatkan tugas proyek dari gurumu. Misalnya, membuat karya daur ulang kertas atau menulis laporan observasi pertumbuhan kacang hijau. Dalam PJBL, siswa tidak diberikan instruksi secara lengkap oleh guru, sehingga siswa didorong untuk merumuskan masalah yang ingin dipecahkan dan mencari solusinya dengan usaha sendiri. Misalnya, riset, wawancara, diskusi, kunjungan, dan lainnya. Jadi, berbeda dari proyek biasanya. Jadi, project based learning itu apa sih? Project based learning atau PJBL adalah model pembelajaran di mana siswa belajar melalui pengerjaan proyek nyata yang melibatkan penyelidikan mendalam, pemecahan masalah, dan pengaplikasian pengetahuan yang mereka pelajari dalam situasi dunia nyata. Dalam setiap hal, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi, apa ya kelebihan dan kekurangan dari PJBL? Simak penjelasan berikut. Oke teman-teman, jadi di sini ada kelebihan project based learning. Yang pertama itu memotivasi peserta didik lewat keterlibatan. Yang kedua itu menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga itu membantu keterkaitan hidup di luar sekolah. Yang keempat itu mendorong peserta didik dalam problem solving yang baik. Dan yang terakhir ada mendorong agar terampil berkomunikasi. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan dari project based learning. Yang pertama itu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga itu banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional. Yang keempat itu ada banyak peralatan yang harus disediakan. Dan yang terakhir ada peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Nah, jadi itu saja kelebihan dan kekurangan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu ada penerapan project based learning. Ada apa aja ya? Yuk simak selengkapnya. Oke, dalam penerapan PJBL ini terdapat beberapa cara-cara nih teman-teman. Nah, cara-cara tersebut diantaranya 1. Menentukan materi pembelajaran dengan pemilihan masalah yang nyata. 2. Menyusun daftar keinginan peserta didik agar proses pembelajaran menyenangkan. 3. Merancang penyajian masalah untuk dapat memandu peserta didik. 4. Menentukan alokasi waktu dan jadwal pembelajaran. 5. Mengorganisasikan kelompok-kelompok belajar, merancang dan sumber belajar. 6. Merancang lingkungan belajar. 7. Merancang format penilaian proses dan hasil belajar. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran dengan metode project based learning gitu. Nah, langkah yang pertama yaitu peserta didik dibagi dalam kelompok dan melakukan proyek nyata. 2. Pendidik memberikan penjelasan tugas dan tanggung jawab kelompok. 3. Kelompok mengidentifikasi masalah dan cara pemecahannya. 4. Peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber untuk memahami masalah. 5. Diskusi kelompok untuk mencari solusi yang diaplikasikan langsung. Dan yang terakhir, setiap kelompok merepresentasikan solusi untuk evaluasi. Untuk selanjutnya terdapat sintaks project based learning. Nah, di sini terdapat contohnya. Yang pertama dalam contohnya itu 1. Mendesain perencanaan proyek. Sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada, disusunlah suatu perencanaan proyek, bisa melalui percobaan. Nah, yang kedua, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Penjadwalan sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan target. Nah, yang ketiga, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Peserta didik mengevaluasi proyek. Nah, sehingga dapat dijabarkan. 1. Menentukan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Monitoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan. 5. Pengujian hasil. Dan yang terakhir, 6. Terdapat evaluasi pengalaman. Berikut adalah contoh implementasi PJBL yang dilaksanakan di kelas.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, jadi anak-anak semua, pada hari ini kita akan mempelajari tentang astronomis. Nah, dari teman-teman semua, ada yang tahu gak nih astronomis itu apa? Saya, Pak. Astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta. Oke, jawabannya betul. Oke, jadi astronomis itu ilmu-ilmu yang mempelajari alam semesta dan fisiknya gitu. Jadi di alam semesta itu ada macam-macam planet, bintang, dan juga masih banyak lainnya. Nah, teman-teman sendiri nih ada yang mau ngomong ini gak gitu, menanyakan tentang astronomis tersendiri. Saya, Pak. Macam-macam planet itu sendiri apa sih, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi planet itu ada 8. Yang pertama itu Merkurius, terus Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Jadi begitu Davina. Oke, teman-teman, pada hari ini karena kita pembelajarannya tentang astronomis, di sini Bapak akan memberikan tugas, yaitu tugas proyek membuat tata surya. Nah, jadi untuk teman-teman, proyek ini nanti dikumpulkan di minggu depan. Harapannya untuk teman-teman bisa mengerjakan dan memaksimalkan tugas hari ini. Bisa dipahami teman-teman? Paham, Pak. Oke, karena kalian sudah paham, jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dan nanti kita akan bertemu di minggu depan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, benar, saya duduk dulu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan dan tidak pernah selesai. Oke, boleh teman-teman untuk keluar. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, di sini kita membahas tentang astronomi tadi itu. Kan sempat kemarin Bapak kasih tugas untuk teman-teman membuat salah satu proyek tentang tata surya. Tugasnya apakah sudah teman-teman? Sudah, Pak. Oke, karena tugasnya sudah kalian kerjakan,
Kalian boleh mendemonstrasikan dan mempresentasikan hasil dari tugas kalian. Boleh terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan tugas proyek dari minggu lalu, yaitu mengenai sistem tata surya. Bisa teman-teman lihat sendiri, kami sudah membuat satu media ajar yang disebut dengan sistem tata surya. Sistem tata surya itu terdiri dari beberapa planet yang mengitari matahari, yaitu ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tata surya ini mengelilingi satu bintang yang disebut dengan matahari. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, proyeknya sangat bagus sekali. Di sini kalian telah membuat suatu proyek yang sangat sungguh-sungguh keren teman-teman. Oke, boleh tepuk tangan semuanya. Oke, untuk pembelajaran ini karena pembahasan tentang tugas kalian sudah selesai, kita akhiri aja pembelajaran hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti akan Bapak infokan lebih lanjut untuk materi apa saja yang nantinya akan kita pelajari. Nah sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin sama Kang Hiroshi. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada kesempatan kali ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa Boleh teman-teman atau bisa pulang dan beristirahat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Macam-macam planet itu sendiri. Sistem tata. Nah, sekarang sudah jelas ya apa itu PJBL. Dengan melaksanakan PJBL, siswa akan menumbuhkan sikap pelajar Pancasila juga loh, terutama bernalar kritis dan mandiri ketika memahami masalah dan mencari solusinya. Bergotong royong ketika bekerja dalam kelompok, kreatif ketika menciptakan karya produk. Dan ternyata di kurikulum Merdeka ada jenis PJBL yang ditujukan khusus untuk mengembangkan sikap pelajar Pancasila. Namanya adalah P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang PJBL ini?